Shalom, perkenalkan nama saya Pristayanti, mahasiswi Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas praktik 1, mata kuliah pemrograman berbasis web. Dalam tugas kali ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Dalam tugas ini, kita berfokus pada proses pada front end dan tidak menggunakan back end. Sehingga semua data yang kita gunakan akan dibaca melalui JS file yang dilampirkan. Kemudian dalam tugas nanti ada 4 halaman, yaitu halaman login, di mana di halaman login nanti inputnya berupa email dan password, dan juga ada tombol login dan alert bila password atau email yang dimasukkan salah. Kemudian juga ada tombol password dan daftar. Kemudian halaman kedua, ini adalah contoh halaman login. Kemudian halaman kedua yaitu dashboard, di mana di halaman dashboard ini ada menu untuk menuju ke navigasi informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, di mana dalam laporan ada submenu monitoring progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan juga ada histori transaksi bahan ajar. Kemudian yang ketiga adalah dashboard menu, di mana inputnya berupa nomor DO, ini untuk tracking, dan ketika kita menekan tombol lacak atau cari, tampilan yang akan ditampilkan yaitu nama mahasiswa, status pengirimannya, kemudian detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayarannya. Ini adalah contoh dari halaman tracking. Kemudian ini adalah halaman stok. Halaman stok ini menampilkan data bahan ajar dari file data.js yang kita punya. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan stok baru ke dalam daftar stok yang kita punya. Ini adalah saya sudah membuat filenya sebelumnya. Ini adalah halaman indeks atau untuk login. Kemudian ini adalah file indeks untuk halaman login. Di sini ada inputnya berupa email dan juga password. Kemudian ada tombol lupa password, juga tombol daftar. Oke, dimana nanti tombol daftar dan lupa passwordnya belum bisa kita akses karena kita belum bisa menggunakan backend. Kemudian di sini ada script untuk memuat data dari file data.js. Kemudian di halaman dashboard. Untuk halaman dashboard ini menu-menu yang akan ditampilkan, ada informasi bahan ajar untuk juga ada tracking bahan ajar, monitoring progress, rekap bahan ajar dengan history. Kemudian ada untuk logout. Kemudian untuk greetingnya itu ketika kita berhasil masuk ke dashboard akan muncul ucapan selamat datang. Oke, kemudian ini juga untuk memuat data dari file JS. Kemudian ada stok. Oke, nah ini adalah sidebar untuk navigasinya. Kemudian konten utama dari stoknya itu yaitu informasi bahan ajar. Kemudian untuk tambah stok baru. Kemudian ini daftar bahan ajar yang tersedia. Nanti akan ditampilkan dalam tabel, di mana tabel itu akan memuat cover, nama buku, kode lokasi, edisi buku dengan jumlah stok buku. Kemudian ini untuk menambahkan stok baru ke dalam daftar buku, di mana ketika kita menambahkan stok baru, kita juga akan mengisi kode lokasi, kode buku, nama buku,
edisi dengan jumlah stok buku. Ini untuk memuat data dari file JS-nya. Kemudian ada tracking bahan ajar. Di sini akan berisi. Di sini kita akan memasukkan nomor billing atau nomor DO-nya, sehingga nanti setelah kita berhasil dan nomor DO yang kita masukkan benar, maka kita akan muncul menu yang menampilkan penerimanya, mulai dari kemudian proses pengiriman, mulai dari awal penerimaan pesanan sampai ke ketika pesanan sudah diterima. Kemudian ini adalah file JS script-nya. Untuk ini berisi logika untuk halaman-halaman HTML-nya. Ini untuk memuat dokumen. Kemudian ini adalah logika untuk halaman indeks atau halaman login. Di sini jika kita berhasil login, nanti kita akan diarahkan ke dashboard. Namun jika kita gagal atau entah email atau password yang kita masukkan itu salah, maka akan muncul alert email atau password yang dimasukkan salah. Kemudian untuk halaman dashboard, ini ketika kita masuk akan muncul ucapan selamat datang, di mana kita akan misalkan yang login itu bernama Rina, maka di sini akan muncul sapaan berupa selamat datang dengan menyebutkan nama awal nama dari orang yang login. Oke, kemudian ini untuk stok HTML. Oke, ini untuk memuat data bahan ajar dari data JS. Kemudian ini untuk menambahkan cover ya. Oke, kemudian ini untuk menambahkan stok baru. Oke. Kemudian ini untuk misalkan ketika kita file untuk cover image dari buku yang kita tambahkan ada dalam file image ini, maka covernya akan terbaca, tapi jika tidak akan muncul alert berupa angka saja, huruf saja nanti, huruf N atau A ada di sini. Gimana itu yang tadi? Kemudian ini untuk tracking bahan ajar. Ini untuk tracking. Di sini ini untuk tracking bahan ajar. Kemudian ini untuk memuat data tracking yang ada di dalam file data JS. Kemudian misalkan jika data yang atau nomor DO yang kita masukkan tidak ada, akan ditampilkan format ini. Kemudian jika data tidak ditemukan, akan muncul alert ini tidak ditemukan dalam sistem, dan kita akan diminta untuk memeriksa nomor DO atau nomor billing yang kita masukkan. Oke, ini adalah rute sederhana untuk mendeteksi halaman yang aktif dan menjalankan fungsi yang sesuai. Seperti kalau kita aktifnya di dashboard, maka fungsi yang diaktifkan adalah fungsi yang sesuai dengan halaman dashboard. Kemudian ini adalah data yang akan kita gunakan.
Ini adalah datanya. Di sini ada 5 pengguna. Salah satunya adalah admin, kemudian ada mahasiswa, kemudian ini adalah data bahan ajar, kemudian ini adalah data untuk tracking. Oke. Kemudian ini adalah file CSS-nya. Ini untuk memanage tampilan dari halaman web yang kita punya. Oke, langsung aja kita run. Jadi ini adalah tampilan untuk halaman login. Di sini kita akan, untuk bisa masuk ke dashboard, kita harus memasukkan email dan passwordnya. Di sini juga ada tombol masuk, daftar, dan lupa password. Ini sudah sesuai dengan yang diminta. Kemudian di sini saya akan coba pertama kali untuk memunculkan alert jika email atau passwordnya masukkan salah. Dan sini saya akan pakai email ini, kemudian passwordnya. Nah, di sini muncul alert email atau password yang saya masukkan salah karena memang email yang dan password yang saya masukkan ini tidak terdaftar dalam file di data.js. Oke, kemudian kita coba dengan email ini. Oke, kemudian passwordnya itu ini adalah tampilan di menu dashboard ketika kita sudah berhasil login. Kemudian di sini kita bisa melihat informasi bahan ajar. Oke, jadi ini adalah semua bahan ajar yang ada. Di sini ada pengantar. Di sini ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen, keuangan, mikrobiologi dasar dengan perkembangan usia dini. Kemudian di sini ketika kita ingin menambahkan stok buku baru, kita tinggal tekan tombol ini, kemudian kita isi dari ini. Coba misalkan kita akan mengisi buku dengan lokasi yang sama dengan ini. Oke, kita tambahkan stok baru. Misalkan kode bukunya itu kode bukunya misalkan MSCM 4301. Misalkan nama bukunya adalah pemrograman berbasis web. Kemudian misalkan bukunya adalah edisi pertama, kemudian stoknya ada 100 misalnya. Oke, kalau sudah ini semuanya sudah terisi, kita tinggal klik tombol simpan ini. Ini file stok buku baru yang kita tambahkan ini sudah tersimpan, di mana di sini tidak memiliki cover karena untuk buku pemrograman berbasis web yang kita tambahkan ini tidak memiliki file cover di file image yang kita miliki tadi. Oke, kemudian untuk tracking bahan ajar, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor billing atau nomor DO-nya. Oke, kita nomor DO-nya di sini. Oke, misalkan kita akan ini nomor DO ini untuk Agus Pranoto yang sama dengan yang baru login barusan. Oke, kita copy, kemudian di sini di paste aja. Salah ini tadi yang kita paste namanya harusnya nomor ini, kita copy, kemudian paste nomor DO-nya. Ini adalah nomor DO dari
mahasiswa bernama Agus Pranoto. Oke, kemudian kita klik tombol ini. Oke. Oh salah, yang tadi kita copy itu ini ya. Untuk nomor DO ini. Nomor DO dari mahasiswa bernama Rina Wulandari. Oke, nah di sini sudah muncul, di mana di sini nama penerimanya adalah Rina, statusnya itu masih dalam perjalanan dengan ekspedisi yang digunakan adalah JNE, tanggal pengirimannya itu adalah 25 Agustus 2025, ini adalah riwayat perjalanannya, di mana ini adalah ketika pesanan diterima di Universitas Terbuka, kemudian di loket Tangerang Selatan, kemudian ini adalah ketika tiba di Tangerang Selatan, kemudian ini ketika diteruskan ke kantor di Jakarta Selatan. Oke, kemudian misalkan kita gunakan nomor billing dari, kita coba untuk nomor billing yang kedua, ini, kemudian kita copy, kita paste di sini. Oke, kemudian kita lacak ulang. Oke. Hal ini adalah untuk nomor DO ini, nama penerimanya adalah Agus Pranoto, dikirim statusnya sudah dikirim, kemudian ekspedisi yang digunakan adalah Pos Indonesia, tanggal pengirimannya sama yaitu tanggal 25 Agustus 2025. Ini mulai adalah riwayat perjalanannya dimulai dari penerima pesanan, kemudian pesanan tiba di Tangerang Selatan, kemudian diteruskan ke kantor UPBJJ Bandung, kemudian ketika ini adalah tanggal proses pengantaran ke Cimahi, kemudian ini ketika paket bahan ajarnya diterima adalah selesai diantar dan diterima oleh penerima yaitu Agus Pranoto. Oke, kemudian sudah, ini adalah laporan yang berisi ini, masuk menu ini, kemudian ini kita logout aja. Oke, sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan entah dari kata-kata saya, penjelasan saya berikan, ataupun dari proses penyusunan sintak yang tadi saya telah buat. Mohon arahannya jika teman-teman atau tutor yang menyaksikan video ini memiliki masukan untuk saya menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih.